wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Haji Pujiono selaku dosen pembimbing mata kuliah reinterpretasi ayat Al-Quran dan Hadis. Tak lupa kepada Bapak Abdul Karim, Bapak Suyitno, dan Ibu Sofiah yang sudah join pada sore hari ini. Baik, langsung saja. Kenapa, Pak? Ustadz Ucer dipanggil juga. Gimana nggak dengar, Pak? Ustadz Ucer itu dipanggil nanti kalau iya, dipanggil. Sama Bapak Ustadz Uzair Damairi. Tapi nggak ada videonya, no face, jadi saya nggak kelihatan. Mikrofonnya di-mute. Masih mute, Bu. Iya, lu kena ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Reinterpretasi Hadis tentang Penciptaan Perempuan dan Kepemimpinan Perempuan. Pak Abdul Karim, bisa dong ditampilkan PowerPoint-nya? Baiklah, bentar, dalam gimana? Nggih, dilanjut sudah saya nganukan, Bu. Iya. Pada kenyataannya Islam sebenarnya menjadikan wanita sebagai makhluk yang istimewa. Bahkan bukan cuman Islam saja ya. Di Eropa kita kan terkenal ada istilah meskipun di Barat itu ladies first. Artinya untuk pelayanan publik atau apapun itu seringkali mendahulukan kaum perempuan. Kemudian dalam Al-Quran juga banyak sekali kita temukan ayat yang berkaitan dengan kaum perempuan. Di antaranya ada surah An-Nisa, surah ke-44 yang terdiri dari 176 ayat. Kemudian surah ini menjelaskan banyak persoalan tentang perempuan, tentang kekeluargaan, hukum waris, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada surah Maryam, surat ke-19 yang terdiri dari 98 ayat. Surat ini bercerita tentang Siti Maryam, yakni ibunda dari Nabi Isa alaihi salam yang sangat fenomenal ceritanya dalam kehidupan manusia. Juga ada surah Al-Mujadilah, surat ke-58 yang terdiri dari 22 ayat. Kemudian surah ini juga bercerita tentang seorang perempuan yang mengadukan perihal dirinya yang dizihar suaminya kepada Allah setelah tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari manusia di bumi. Kemudian Allah mengabulkan gugatannya dan masih banyak lagi surah yang membahas tentang perempuan. Salah satu misi pokok kehadiran Islam yang paling dominan ialah liraf'i darajatin nisa. Artinya untuk menjunjung tinggi derajat kaum perempuan. Hal ini nampak jelas apabila kita merujuk kembali kepada Al-Quran atau Sunnah Nabi selaku sumber pokok hukum dan ajaran Islam, secara cermat dan jernih memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih yang berhubungan dengan kedudukan perempuan. Sebelum Islam datang, perempuan sangat diperlakukan tidak manusiawi. Di sini kita lihat bahwa kedudukan perempuan pra-Islam, yang pertama anak perempuan adalah aib, sehingga apabila mereka mempunyai anak perempuan, ada yang mereka kuburkan hidup-hidup. Kemudian, dan ini juga pernah dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Kemudian yang kedua, perempuan tidak mendapatkan hak waris. Jadi memang perempuan pada masa jahiliyah itu tuhadu wa turasu, hanya dijadikan sebagai hadiah dan juga bisa diwariskan. Atau bahkan bisa dijadikan sebagai media untuk membayar hutang. Jika sang suami memiliki hutang, jadi sah-sah saja jika wanita atau istrinya ini sebagai alat membayar hutang. Kemudian perempuan adalah harta yang bisa diwariskan. Selanjutnya perempuan bisa dijadikan alat membayar hutang
boleh menikahi perempuan sebanyak apapun. Kemudian perempuan tidak berhak atas mahar yang diberikan kepadanya. Jadi misalkan perempuan dapat mahar, itu bisa dinikmati oleh keluarganya, entah itu ayahnya atau adik-adiknya, bahkan suaminya sendiri juga bisa mengambil mahar yang sudah diberikan. Jadi seperti itu kedudukan perempuan sebelum Islam hadir. Next, Pak Karim. Pak Karim. Oh bisa ya. Kemudian selanjutnya kedudukan perempuan pasca Islam. Yang pertama, perempuan setara dengan laki-laki. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Jadi perempuan itu saudara bagi laki-laki. Jadi dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, ibadah, dan lain sebagainya, perempuan itu setara dengan laki-laki. Bahkan ada ayat yang juga menjelaskan lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Jadi laki-laki itu bisa memperoleh bagian atau hak sesuai dengan apa yang diupayakannya. Demikian juga dengan perempuan, jika dia juga berhak mendapatkan apa yang telah diupayakannya. Jadi begitu baiknya Islam memperlakukan perempuan. Kemudian yang ketiga, ditetapkannya hak waris bagi perempuan. Jadi sebelumnya perempuan tidak berhak menerima warisan, setelah Islam hadir, maka perempuan mendapatkan jatah warisan. Selanjutnya laki-laki hanya boleh berpoligami dengan 4 perempuan. Pak Suyitno, ingat ya 4. Kalau tadi kan berapapun, jadi bebas. Kalau setelah Islam hadir, jadi hanya 4 perempuan. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dan itu bukan bermakna ziyadah Pak Suyitno. Kalau ziyadah itu jadi berapa? Jadi 12 itu nanti. Mungkin Pak Suyitno mau reinterpretasi ini nanti. Nah, boleh nanti diperjelas. Kemudian yang terakhir, perempuan mempunyai hak milik penuh atas maharnya dan atas harta pribadinya. Jadi kalau seorang istri itu punya uang, dia tidak berkewajiban membagi uang pribadinya dengan suaminya atau dengan siapapun jika dia tidak mau. Kemudian dia juga berhak penuh atas mahar yang sudah dia dapatkan. Jadi ini berbeda sekali dengan keadaan sebelum Islam itu hadir. Makanya Rasulullah juga bersabda, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanaha illa laim. Tidak akan memuliakan perempuan kecuali dia adalah orang yang mulia, dan tidak akan melecehkan perempuan kecuali dia adalah seorang pecundang. Nggak bisa. Baik, fokus pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana reinterpretasi hadis tentang penciptaan perempuan. Kemudian yang kedua, bagaimana reinterpretasi hadis tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian yang ketiga, ini tidak saya sebutkan di judul karena takut terlalu panjang. Bagaimana reinterpretasi hadis tentang laknat malaikat kepada istri saat istri menolak berhubungan suami istri. Demikian. Baik, kita fokus pada pembahasan yang pertama. Kelihatan, nggak bisa dibesarkan ini Pak. Hadis tentang penciptaan perempuan. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'in wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari rusuk. Dan bagian terbengkok dari rusuk adalah bagian atasnya. Seandainya kau luruskan, maka berarti kamu mematahkannya,
Dan seandainya kamu biarkan, maka akan terus saja bengkok. Untuk itu nasihatilah wanita dengan yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi memahami hadis ini secara harfiah, terlepas dari konteksnya, sering menimbulkan kesan negatif terhadap perempuan. Padahal stressing hadis Suaranya di-mute lagi. sering unmute sendiri ya Pak. Saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari rusuk dan bagian terbengkok dari rusuk. Nah, mute lagi. Pak, otomatis kayaknya. Mungkin kena kertas itu mungkin. Enggak, ini jauh kok jaraknya. Kok bisa ya? Tadi ya puasa. Jadi, dan seandainya kamu biarkan, maka akan terus saja bengkok. Untuk itu, nasihatilah wanita dengan yang baik. Jadi, memahami hadis ini secara harfiah, terlepas dari konteksnya, sering menimbulkan kesan negatif terhadap perempuan. Padahal, stressing dari hadis ini disampaikan kepada kaum laki-laki agar mereka selalu berwasiat untuk berlaku ma'ruf terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun di tengah pergaulan masyarakat. Sebagaimana firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka bergaullah dengan istrimu dengan baik. Jadi hemat saya tidak tepat kalau hadis di atas diartikan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, yang kemudian dijadikan bayan penjelasan untuk menafsirkan ayat 1 An-Nisa. Sebab secara harfiah dalam hadis ini tidak ada kata Adam dan Hawa. Penafsiran seperti ini banyak kita temukan di kitab-kitab tafsir. Itu bisa dicek di makalah, ada penjelasan bahwa sepertinya penafsir ini juga terpengaruh oleh Israiliyat atau informasi ahlul kitab yang bersumber dari kisah kejadian Adam dan Hawa. Jadi dalam kitab Perjanjian Lama itu juga ada dijelaskan kejadian 2 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Itu ada di makalahnya, saya tulis di situ terjemahannya. Ini kalau makalahnya nggak bisa dibuka ya, Pak? Ya bisa, harus tutup dulu. Oke, baik. Itu nanti bisa dibaca di makalahnya. Kemudian untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya hadis tersebut diartikan secara metaforis atau secara majazi. Artinya hendaklah laki-laki atau suami bertindak dengan bijaksana sebaik mungkin, bersikap ma'ruf dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Mengingat perempuan itu adalah makhluk yang sangat sensitif, lembut, halus, dan sangat peka. Jadi sehingga dalam bermuasyarah dengannya diperlukan kelembutan dan kesabaran dengan mempertimbangkan fitrah dan sifat dasar pembawaan itu. Jadi pesan yang ditekankan hadis ini ialah bagaimana agar laki-laki mendudukkan dan memperlakukan sebaik-baiknya kaum perempuan, sejalan dengan penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis agar mendahulukan ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Artinya selain kita harus memberi penghormatan lebih kepada ibu, kita harus mampu memperlakukan setiap perempuan sebagai ibu yang harus kita hormati dan kita junjung tinggi. Bukankah Nabi menjelaskan ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa laim. Tidak akan menghormati perempuan atau tidak akan memuliakan perempuan kecuali dia adalah orang yang mulia, dan tidak akan melecehkan perempuan kecuali dia adalah orang yang hina atau seorang pecundang. Jadi untuk hadis ini
bisa diartikan secara metaforis bahwa bukan berarti perempuan itu diberikan stigma negatif bahwa dia adalah tulang rusuk yang bengkok dan lain sebagainya, tapi memang perlu reinterpretasi hadis yang memang mengarah sebenarnya itu menjelaskan tentang bagaimana kita memperlakukan perempuan dengan baik. Jadi para mufasir sepertinya terinspirasi dengan tadi perjanjian lama kedua, kemudian ayat 21 sampai 22 bisa check it out di makalah yang sudah di-share. Kemudian penjelasannya lagi, dengan demikian hadis di atas jelas tidak dapat dijadikan dalil untuk menunjukkan asal kejadian perempuan bahwa dia berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian untuk mendiskreditkannya, sebab dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa penciptaan manusia laki-laki dan perempuan adalah min nafsi wahidah, artinya dari diri yang satu. Ungkapan min nafsi wahidah ini jelas menunjukkan adanya kesetaraan dan kesejajaran antara perempuan dan laki-laki. Maka atas dasar inilah maka penafsiran Imam Abu Muslim Al-Asfihani terhadap kata minha wa khalaqa minha zaujaha yang diartikan dari jenisnya adalah sangat tepat dan lebih bisa diterima daripada penafsiran jumhur yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Penafsiran Abu Muslim ini sejalan betul dengan penegasan Al-Quran bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, selanjutnya hadis tentang kepemimpinan perempuan. Hadis yang saya kutip adalah la yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak akan jaya suatu kaum, tidak akan sukses, tidak akan berhasil suatu kaum atau suatu masyarakat atau suatu rakyat yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Kebanyakan ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan, tidak sahnya atau dilarangnya perempuan menjadi pemimpin, termasuk presiden atau kepala negara. Tetapi Imam At-Tabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin, bahkan menjadi seorang presiden sekalipun. Dengan ini maka pendekatannya kita menggunakan qaidah usul al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Jadi yang kita jadikan dalil untuk stressingnya untuk ini hadis ini jadi mengacu pada kasus saja, kasuistik, karena waktu itu rakyat Persia mengangkat Barroh yang usianya masih kurang lebih 16 tahun, jadi masih dianggap kurang dewasa lah. Jadi ini kasuistik, pendekatannya adalah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Kemudian di makalah itu dijelaskan bahwa ulama yang tidak menyetujui dan menganggap hadis ini sebagai larangan untuk perempuan menjadi pemimpin, bahwa dalam hadis ini sebenarnya mengandung kalam khobari. Dan yang saya baca, yang saya pelajari di Al-Asalib Al-Insya'iyah, bahwa kalau kalam khobari itu jika dia strukturnya terdiri dari fi'il dan fa'il, maka dia faedahnya adalah at-tajaddud wal hudus, artinya menunjukkan perkara yang berubah-ubah atau kondisional. Tapi jika dia strukturnya terdiri dari isim, maka dia bisa berarti as-subut wad dawam. Contohnya an-najihu masrurun. Jadi orang yang sukses itu pasti bahagia. Seperti itu kalau kita lihat dari uslub ilmu ma'ani. Kemudian kalau kita menyimak prolog dan historical background hadis tersebut,
pendapat Imam At-Tabari dan Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin termasuk presiden nampaknya sangat lebih bisa diterima dan perlu disosialisasikan sebab hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menobatkan putri Kisra menjadi ratu. Dari sini dapat dipahami bahwa arah hadis itu hanya ditujukan kepada kasus tersebut. Artinya putri Kisra yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi dan hal ini juga sesuai dengan kaidah usul al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Dan juga yang membolehkan ini bisa karena menganggap bahwa hadis ini bisa juga diartikan sebagai doa Nabi agar putri Kisra itu mengalami kegagalan. Kenapa demikian? Karena memang oleh Imam Bukhari, hadis ini disusun dalam rangkaian hadis yang menceritakan penolakan Kisra terhadap surat Rasulullah yang kemudian dia merobek-robek surat tersebut. Sehingga Nabi berdoa, semoga Allah merobek-robek mereka. Jadi kalau memang benar perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, kenapa oleh Rasulullah tidak disampaikan dalam bentuk nahi? Jadi ini kan bentuknya bukan nahi, tapi hanya hanya fi'il mudhari' yang dia kemasukan amil nasab, tidak secara tegas dengan fi'il nahi. Jadi demikian. Kemudian jika ini diartikan bahwa ini larangan, jadi kalau diartikan secara tekstualis bahwa hadis ini adalah larangan the woman being a leader, maka ini juga akan bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan yang ditegakkan oleh Islam dan kontra dengan fakta di lapangan di mana ternyata individual banyak perempuan yang mempunyai kemampuan di atas laki-laki. Setuju Pak Suyitno? Setuju. Oke, next. Kemudian contohnya lagi Sayyidah Aisyah sebagai Ummul Mukminin juga banyak mengajarkan hadis kepada para perawi laki-laki di waktu itu. Kemudian juga ada sejarah pernah mencatat bahwa ada Syajaratud Dur sebagai ratu dinasti Islam Mamluk di Mesir. Dan juga ada tokoh sufi kaliber Robi'ah al-Adawiyah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadis tentang laknat malaikat kepada istri. Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anathal malaika hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia menolaknya, dan suaminya marah, maka ia atau istrinya itu akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh. Jadi ini bahaya sekali. Jadi kayaknya mirip-mirip dengan Lailatul Qadar, hatta matla'il fajr, cuman ini durasinya lebih panjang, Pak Suyitno. Ini Pak Abdul Ghafur kok baru muncul Pak ya ini. Baiklah. Jadi menurut hemat saya, bahwa hadis ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh diartikan secara harfiah sebab akan kontra dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf yang diwajibkan oleh Al-Qur'an kepada suami. Kemudian dalam teks hadis ada ungkapan ghadban. Fahuwa ghadban yang artinya suami dalam keadaan marah. Berarti kalau suaminya tidak marah kan tidak dilaknat ya Pak Suyitno. Kan ini syaratnya ada ininya, maksudnya dia ada underline di sini bahwa suaminya marah. Jadi kalau suaminya memang dia bisa bermuasyarah secara ma'ruf kepada istrinya, itu kan biasanya perempuan itu menolak ajakan laki-laki itu kan biasanya banyak faktor ya. Apa karena dia capek, apa karena dia nggak mood, atau psikologinya, atau inilah banyak hal, lagi kurang bagus moodnya misalkan. Dan suaminya tidak marah, maka tentu saja ini kan tidak berlaku. Jadi ilatnya ini kalau suaminya marah. Kalau suaminya marah padahal istrinya dalam keadaan feel so tired, maka suaminya ini nanti yang dapat laknat dari malaikat.
Betul kan Pak Suyitno? Kemudian kata laknat di sini, kalau kita artikan secara majazi, itu artinya kehidupan rumah tangga yang istilahnya tidak damai. Kemudian di sini, jadi kita artikan metaforis, kalau subuh hatta tusbiha diartikan secara metaforis, maka laknat itu artinya suasana tegang dan tidak nyaman. Kemudian kalau misalkan yang hatta tusbiha ini sampai subuh, artinya dia dalam kondisi yang tidak nyaman sehari penuh itu sampai pagi istilahnya. Jadi dalam kondisi yang tidak kondusif lah seperti itu kehidupan rumah tangganya. Jadi bukan berarti malaikat melaknat secara secara hakiki. Jadi ini bisa diartikan secara metaforis atau secara majazi. Karena juga di sini ada ayat yang menjelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi suami istri itu harus saling melengkapi, harus saling menutupi kekurangan satu sama lain. Kemudian ada pertanyaan, jika posisinya terus ya. Kemudian bagaimana jika kondisinya ini terbalik? Bukan idza da'a rajulu tapi idza da'atil mar'atu. Jika istrinya yang mengajak suaminya dan suaminya ini tidak mau, itu kira-kira bagaimana? Karena di sini biasanya timbul pertanyaan. Seandainya yang mengajak istri-istri, kemudian suami tidak memenuhi tanpa alasan yang dapat dibenarkan, apakah suami juga terkena laknat malaikat? Menurut hemat saya, agar prinsip-prinsip keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dapat ditegakkan, hadis di atas harusnya juga dipahami demikian. Sejalan dengan kaidah usul fikih lewat metode mafhum muwafaqah ala Imam Asy-Syafi'i atau dilalatun nas seperti yang dicetuskan oleh mazhab Hanafi. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa suami juga akan mendapat laknat malaikat manakala tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara menolak ajakan istrinya. Bukankah istri juga wajib diberi nafkah lahir dan batin? Ya, betul begitu Pak Abdul Ghafur. Kemudian suami itu berdosa karena ia tidak melaksanakan perintah Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ketiga hadis ini, maksud saya yang terakhir ini hanya hadis fadailul a'mal tarhib wa tarhib, menyangkut tata krama dan etika pergaulan dalam berumah tangga, tidak dalam konteks tasyri'ul ahkam atau penetapan hukum secara qat'i. Demikian yang bisa saya sampaikan dari reinterpretasi ketiga hadis yang sudah saya paparkan. Mungkin dari Dr. Haji Abdul Hamid dan dari teman-teman akan menyampaikan saran yang membangun atau kritik atau tambahan. Monggo, falyatafaddal alaikum masykurah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Moderatornya tadi siapa? Moderator. Moderatornya Pak Karim itu. Moderator Pak Karim. Baik. Terima kasih atas penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang sudah sangat luas penjelasannya. Kemudian untuk itu saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Aisyah. Monggo pada teman-teman kami persilahkan. Saya Pak. Monggo Pak Yai Ghafur. Pak Yai dulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Berhubung di absen tadi. Ini mengenai
tadi seandainya laki-laki yang mempunyai keinginan perempuannya ketika menolak ada laknat dari malaikat. Kalau kebalikannya gimana begitu? Saya rasa di situ hadis sangat lengkap. Sebenarnya kalau hadisnya tidak menyebutkan secara matan ya tidak begitu ya. Bukan dicari mafhum mukhalafahnya, saya bukan membela diri. Cuman saya melihat kondisi perempuan. Kondisi perempuan itu ya seperti apa ya? Harimau kalau enggak dibangunin ya tetap tidur begitu ya. Mungkin seandainya tidak tidak digara-garai ya tetap dingin begitu ya. Saya bahasakan begitu, kalau perempuan ya tetap dingin begitu. Saya pengalaman di rumah sendiri ya begitu. Selama tidak menyalakan api ya tidak terbakar begitu ya. Kemudian kalau laki-laki itu beda dengan perempuannya. Kalau laki-laki itu kalau dari luar dari tempat kerja kemudian hasratnya ada sampai ke rumah ya maunya pulang ya pulang diarahkan kepada istrinya itu keinginannya. Saya rasa itu laki-laki yang baik begitu ya. Dari luar misalkan kerja dari tempat yang jauh hanya untuk memenuhi kewajiban secara ekonomi, kemudian pulang itu selain dia punya hasrat juga memberikan kewajiban kepada istrinya begitu. Namun kalau dibalik, bagaimana seandainya istrinya yang mempunyai minat? Saya rasa laki-laki itu selama normal dan tidak kecapean, apalagi sebelum umur 40, saya rasa seperti pasukan khusus yang siap tempur begitu ya. Apalagi umur-umur muda kayak teman-teman, iya, nah itu ya selalu siap begitu. Saya menambahi tentang hal yang hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna begitu. Ini tidak disinggung banyak sama yang punya tugas tadi. Ini ada salah satu penjelasan saya lupa, cuman karena lambat tadi moro-moro dengar itu, saya ingat penjelasan yang dulu saya pernah baca bahwasanya di sini pakai yang majazi karena ketika laki-laki berkeluarga dengan perempuan, maka laki-laki itu harus menjaga perempuan seperti layaknya baju. Misalkan menutupi aib, aib, hal yang tidak diinginkan intinya, kemudian menutupi semua kebutuhannya, kemudian kebalikannya yang perempuan juga menutupi semua kebutuhan dan keinginan-keinginan atau yang kira-kira menjadi jelek jadi baik lah begitu. Itu dari saya sekedar diskusi. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan terima kasih pada Pak Ustadz Abdul Ghafur. Satu lagi mungkin nanti biar segera langsung dijawab nanti mungkin dari yang lain lagi Pak Suyitno untuk Saya Pak. Oh baik Bu Sofi, monggo dipersilakan. Terima kasih. Penjelasan dari Bu Nyai Aisyah tadi sangat jelas sekali tentang hadis-hadis misogonis yang dimajaskan ya. Akan tetapi masih banyak hadis-hadis misogonis yang benar itu membandingkan antara laki-laki dan perempuan dan mengilustrasikan ketidakadilan terhadap perempuan. Salah satu contohnya tentang hadis kurang akalnya perempuan. Karena hadis tersebut memang merujuk kepada salah satu surat tentang keadilan atau kesaksian dua orang perempuan dengan satu laki-laki. Dan hadis itu juga banyak diriwayatkan oleh para perawi yang
dalam kitab-kitab sahih gitu. Dan itu yang membuat para wanita menjadi sangat kebingungan dalam mengartikan ataupun menggunakan hadis tersebut. Ini harus bagaimana gitu. Nah, saya sebagai wanita ingin meminta pendapat dari Bu Nyai, bagaimana sikap kita memandang hadis yang diriwayatkan banyak ditulis oleh para rawi yang masyhur ataupun ditulis dalam kitab-kitab hadis yang sahih gitu. Padahal di situ mengandung ketidakadilan. Kalau kita baca mengandung ketidakadilan terhadap perempuan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sofi. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyaji kita hari ini untuk kultum sore. Monggo Bu Nyai Aisyah, kami persilahkan. Kita ini ngaji sore kayaknya, nunggu buka. Tapi bukan kultum ini Pak, udah kelamaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan atau apa ya istilahnya ya, Kiai Abdul Ghafur ini, bahwa istilahnya tidak sepakat dengan hadis yang terakhir ya, dengan penjabaran metaforis atau majazi dari hadis yang terakhir. Sebenarnya begini, itu kan ada ilatnya jika suaminya itu marah. Maka jika kita kembalikan pada konsep berumah tangga, wa ashiruhunna bil ma'ruf, tentunya seharusnya laki-laki yang baik itu mampu menerima what is the reason of his wife. Apa alasan dari istrinya? Bisa saja kan istrinya itu sakit, Pak. Kadang kan perempuan itu banyak gangguan ya, dari masalah rahim, bahkan kanker serviks dan lain sebagainya. Jadi ini harus juga jangan hanya dilihat dalam kacamata nafsu saja, tapi juga dalam kacamata apa ya, nurani gitu. Jadi laki-laki itu harus bijak. Sebaiknya malah laki-laki itu jika perempuan itu enggan atau bagaimana, ya harus segera dibawa ke dokter. Apakah dia sudah nyampe masa menopause atau dia mengidap kanker serviks, kan banyak faktor. Dan bahkan sekarang ini kan undang-undang PKS itu sudah disahkan. Jadi tidak boleh suami itu memaksakan kehendaknya untuk berhubungan suami istri dengan istrinya. Itu ada pasalnya loh, di penjara 12 tahun. Jadi saya sangat support sekali dengan PKS ini ya. Jadi tidak ada kekerasan seksual untuk perempuan. Karena memang saya rasa kalau perempuan itu kan dia sudah paham kodratnya. Jadi kembali lagi kepada istrinya. Saya rasa kalau istrinya memang paham agama dan lain sebagainya, itu tidak akan menolak selama dia mampu. Karena daripada nanti suaminya melakukan hal-hal yang haram atau ta'addudu zaujat, begitu ya Pak Suyitno. Jadi kan sebenarnya perempuan itu takut, Pak. Jadi kalau memang dia benar-benar nggak mau, itu saya yakin ada faktor X. Itu tugas laki-laki untuk menggali informasi apakah dia sakit atau bagaimana seperti itu. Dan untuk ini kemudian untuk menarik hadis ini sebagai mafhum muwafaqah ala Imam Asy-Syafi'i atau dilalatun nas ala madhab atau ala Imam Hanafi, memang saya kira ini sangat bijaksana karena walau bagaimanapun perempuan atau istri itu kan manusia. Jadi kalau saya jabarkan dalam makalah, jadi sebelum Islam datang itu perempuan itu sama sekali tidak dianggap sebagai manusia. Jadi dia hak warisnya, hak untuk mendapatkan kepuasan seksual itu sangat diabaikan. Apakah kita mau kembali lagi pada zaman jahiliyah? Artinya hak perempuan, makanya laki-laki dan perempuan an-nisa'u syaqa'iqur rijal, kan seperti itu kata Rasulullah. Jadi seperti dua saudara, hak dan kewajibannya harus imbang, sama-sama dipenuhi. Misalkan istrinya pengen dan suaminya memang tidak dalam keadaan yang tidak bisa melayani, ya why not, kan gitu Pak Suyitno. Kan itu juga halal dan memang dapat pahala. Bahkan kan kita sering toh dengar kiai-kiai itu ceramah kalau istrinya ngajak dulu itu pahalanya sama dengan 200 kali umroh. Kan sayang kalau dilewatkan. Jadi seperti itu ya penjelasan dari saya.
Jadi kita kalau masalah rumah tangga harus balance, tidak ada superior. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu hanya dalam rumah tangga yang memang dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Selebihnya ya saling memahami lah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau istrinya mau, suaminya nggak mau, tapi kalau suaminya memang capek, seperti misalkan Kiai Abdul Ghafur dari perjalanan Surabaya, Magelang, atau Bojonegoro, kemudian pas datang diajak, ya otomatis nggak mau, itu wajar. Artinya ketidakberkenanannya itu memang dibenarkan oleh syara, seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, memang banyak hadis-hadis yang sepertinya penafsirannya itu mendiskreditkan perempuan. Jadi begini, kalau memang, ya memang saya hanya membahas 3 ya, kalau semua hadis itu dibahas memang butuh waktu banyak, karena kita pendekatannya juga bukan secara majazi, artinya uslub-uslub bahasanya juga harus digali. Itu saja 3 menurut saya kebanyakan. Memang secara harfiah, kalau perempuan itu dikatakan nisful akli, itu memang dalam kesaksian tidak setara dengan laki-laki. Saya memahami ini bahwa memang perempuan ini lebih condong pada emosionalnya. Jadi ketika ada apa-apa kaget, loh ada apa ini, ada apa? Itu biasanya kan perempuan. Jadi kalau jerit-jerit gitu biasanya bisa diidentifikasi bahwa itu perempuan. Kalau laki-laki memang punya pembawaan yang lebih tenang. Kenapa demikian? Ya memang kata Pak Abdul Ghafur itu, kalau orang Madura kan ngomong setelan pabrik kan gitu. Jadi sudah from Allah, sudah begitu bentukannya. Cuman memang hadis ini perlu pendalaman lagi. Mungkin nanti bisa Bu Sofi menjabarkan ulang, karena memang topik pembahasan saya pada 3 hadis tersebut. Untuk bisa lebih detail menjawab, saya kan harus tahu banyak, misalkan asbabul wurudnya bagaimana, kemudian harus memperhatikan uslub-uslubnya seperti itu. Jadi mungkin ini bisa ya sementara itu, karena memang fokus pembahasannya di 3 hadis itu. Kalau memang mau dijelaskan lagi kan memang banyak hadis-hadis yang sepertinya mendiskreditkan perempuan, tapi saya kira itu cuman masalah penafsiran saja. Demikian Mbak Sofi ya. Siap Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, mungkin yang lain lagi mau menanggapi atau memberikan tambahan jawaban. Ini sudah muncul. Saya ingin menanggapi. Ustadz Uzair, monggo, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Karim sebagai moderator dan juga kepada Ibu Aisyah yang telah menjelaskan ya banyak hal tentang hadis-hadis tadi itu. Pertama mungkin saya ingin menanggapi tentang masalah ini ya, masalah fabataghabbana 'alaiha gitu ya. Intinya hadis itu sudah. Pertama intinya kan begini. Orang yang mendapatkan laknat itu adalah orang yang salah kan gitu. Dalam artian ketika seorang istri tidak mau diajak oleh suami, ketika tanpa ada alasan yang syar'i, maka itu tentunya sudah ada kesalahan di situ. Karena tidak merespon ajakan suami. Itu yang pertama. Kesalahan ini kapan final? Ketika suami tidak memaafkan. Ketika suami muring-muring, marah-marah sampai subuh misalnya. Tapi kalau suami memaafkan, tentunya tidak menjadi masalah. Karena kalau dimaafkan berarti tidak ada dosa yang telah dilakukan oleh sang istri. Kan seperti itu. Jadi saya kira tidak ada permasalahan hadis ini ya, antara baik penafsiran teman-teman yang pro gender ya, dengan teman-teman yang pro janda gitu kan. Maksudnya pro poligami gitu. Tidak ada masalah sebenarnya. Ini
muncul perspektif lain loh nanti ya. Tidak ada masalah sebenarnya. Jadi letak hadis ini ketika tidak ada udzur syar'i pertama. Terus tidak ada pengertian dari suami, kan seperti itu. Terus sebaliknya bagaimana ketika misalnya perempuan yang mengajak dan laki-lakinya nggak mau, tidak ada udzur syar'i juga ya, tidak sakit misalnya, tidak sakit dan macam-macamnya ya. Ini bisa juga berlaku ya, bisa juga berlaku kepada laki-laki, karena hukum yang tetap bagi laki-laki itu ya juga tetap bagi perempuan, selama, dan juga demikian selama ada benang merahnya ya. Kalau tidak ada benang merah masalah haid ya, tentunya nggak mungkin haid itu dipraktekkan kepada laki-laki kan. Saya kira ini juga tidak masalah di kalangan para ulama terdahulu ya. Kemudian masalah tulang rusuk ini ya. Apakah misalnya ketika kita memaknai hadis itu bahwa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj itu ya, yang namanya dhila, yang namanya tulang rusuk ya pasti bengkok kan. Apakah ketika kita memahami seperti itu, otomatis dalam pandangan kita derajat perempuan itu lebih rendah dari laki-laki? Saya kira tidak demikian kan gitu. Saya kira tidak demikian. Karena secara prinsip bahwa orang itu ketika sudah lahir di dunia, entah dia terbuat dari, atau makhluk ya, entah dia terbuat dari api atau dari tanah, maka yang dinilai adalah amalnya. Begitu juga dalam konteks ini ya. Ketika misalnya betul ya, kita katakanlah sahih bahwa perempuan itu, Sayyidah Hawa itu ya, tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, maka tidak masalah sebenarnya. Itu menggambarkan betapa bahwa kedekatan antara laki-laki dan perempuan. Mereka itu asalnya sama, tapi kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Belum lagi kalau kita tarik bahwa sama-sama diciptakan dari tanah ya. Cuman mungkin proses penciptaan Sayyidah Hawa itu melalui proses Nabi Adam lah. Saya kira tidak terjadi, saya kira nggak ada problem gitu ya, nggak ada problem, dan itu tidak membuat wanita turun derajat gara-gara mereka tercipta dari dhila itu ya. Kemudian, dan ini memang masalah penafsiran ya, masalah itu dan juga penafsiran. Kemudian apabila dikaitkan misalnya, ini ada Israiliyat karena ada di Sifrut Takwin atau apa ya, bab penciptaan ya dalam Taurat atau Injil ya. Saya kira tidak bermasalah selama tidak bertentangan ya. Hadis Nabi itu malah bisa mengkonfirmasi kebenaran dari ini, dari yang ada di Injil itu. Karena ada hadis Nabi kan yang menyatakan khuliqna min dhila'in a'waj. Sekalipun memang ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa perempuan itu seperti Laki-laki. seperti itu ya, seperti Saudara laki-laki. itu yang bengkok itu. Bila kalian luruskan pasti akan pecah ila akhirih ya. Kemudian dijelaskan oleh ulama pecahnya itu adalah talak gitu kan. Ini bisa saja misalnya kalau dalam ilmu bahasa itu menafsirkan sebuah redaksi itu dengan makna majas dan makna hakiki itu bisa ya. Jadi istiqmalul lafzi fi maknayaihil haqiqiyyih wal majaziyih itu bisa ya. Ketika memahami hadis fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj. Jadi yang hakikat kita maksud juga, yang majas juga kita maksud. Bisa sebenarnya. Kan yang menjadi problem itu kan seakan-akan kita misalnya, atau kita yang pro poligami ini merendahkan wanita gara-gara memahami
bahwa perempuan itu, Nabi Sayyidah Hawa itu tercipta dari tulang rusuk. Itu saya kira kalau itu diselesaikan nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, nggak perlu kita misalnya menolak penjelasan atau penafsiran jumhurul ulama. Kemudian masalah ini juga berkaitan dengan ini sekarang, masalah apa? Kepemimpinan ya. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan ya. Betul memang di situ siratnya itu kalamnya kalam khabari. Tapi kan kalam khabari ini bisa insya'iyun maknan kan. Khabariyun lafzan dan insya'iyun maknan. Dan itu banyak ya. Dan itu banyak. Semisal ya, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah itu khabari, tapi insya'i menurut sebagian ulama. Ya, secara ini memang secara lafzon khabari, secara maknan itu insya'i. Cuman karena memang judul kita kan memang reinterpretasi ayat dan hadis. Kalau kita memaknainya secara hakiki, maka mata kuliah kita juga nggak istilahnya nggak tepat sasaran, Ustaz Uzair. Maka kita uji interpretasi ini kan, kita uji nih kekokohan dalil. Begini maksudnya. Artinya memang kan seperti yang sudah dijelaskan di konteks di depan itu tentang makalah. Jadi memang saya mencari hadis yang memang sering dijadikan stigma negatif bagi kaum istilahnya yang menganggap laki-laki itu selalu superior di atas perempuan. Jadi istilahnya kita mengambil, dan tidak sedikit dari mereka yang juga memakai hadis-hadis Nabi yang diartikan secara hakiki. Kemudian kenapa kita mencoba mengartikannya secara majazi, secara metaforis, itu pada dasarnya untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dalam ajaran Islam itu sendiri tidak sekejam yang dipahami oleh orang-orang yang memang tidak pro. Jadi istilahnya dalam gender itu pun Islam kan sudah mengatur sendiri. Bahkan kalau kita mau jujur, tokoh gender terbaik itu adalah Rasulullah. Karena memang sebelum Islam datang, seperti yang sudah dipaparkan di PowerPoint tadi, bahwa wanita itu sama sekali tidak mempunyai hak waris, dia tidak mempunyai hak suara. Bahkan sejak zaman Yunani kuno, bahkan itu sepertinya sudah saya jelaskan di makalah, kalau memang perempuan itu jadi second class, tidak punya hak apapun, dan untuk kepemimpinan juga. Dan kalau misalkan kita istilahnya memaknai hadis la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan itu secara hakiki, maka ini sudah selesai. Tidak ada lagi undang-undang yang mengatur perempuan berhak berada di ranah parlemen atau politik itu 30%. Dan perempuan juga berhak menjadi presiden, seperti misalkan Ibu Megawati. Dan itu saya rasa sudah final, sudah selesai, bahwa untuk pemahaman la yufliha qaumun itu memang pendekatannya pada al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Kalau misalkan ada ulama yang mau berpendapat al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab, ya silahkan saja. Misalkan lebih konvensional, konservatif ya, bukan progresif, ya boleh-boleh saja. Namun kalaupun kita memaknainya sebagai metaforis atau memaknainya secara majazi, itu juga ada ruang diskusi dalam istilahnya dalam Islam. Itu kan juga dijelaskan ulama yang memang menyetujui bahwa hadis ini memang hanya kalam khobar, hanya sekedar informasi dari Rasulullah, dan memang karena tidak tegas menggunakan lanahi. Jadi sigotnya bukan fiil nahi, meskipun secara kaidah usul fiqh memang kalam insya'i itu ada yang bisa memakai sigot nafi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang bisa diartikan secara metaforis, secara majazi. Jadi memang apalagi kalau untuk hukum fikih memang kan ada istilahnya kaidah la yungkaru al-mukhtalafih wa innama yungkaru al-mu'talafih. Jadi yang diingkari itu yang memang istilahnya
semua sudah sepakat, tidak ada pendapat lain, itu monggo, jadi seperti itu. Jadi memang hadis-hadis yang dipaparkan, kita cari reinterpretasi yang sekiranya bisa memposisikan perempuan pada posisi yang seadil-adilnya. Seperti memang misi dari Islam itu sendiri, lirtifa'i darajatin nisa. Seperti itu Ustadz Uzair ya. Terima kasih untuk masukannya, sangat sangat bagus sekali. Saya masuk. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Aisyah dan juga tanggapan dari Ustadz Uzair. Mungkin ini Pak Suyitno. Ya, sudah bisa Ingin masuk. berkomentar, monggo. Baik, Mas Wito belum tanya. Terima kasih. Ini sangat hidup hari ini, dan saya akan sedikit ada duluan terlebih dahulu bahwa dalam kita menangani suatu Nggak jelas suaranya Pak. dalam mereinterpretasi atau memahami hadis seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sofi, itu saya pikir kita jangan istilahnya jangan suudon terlebih dahulu lah dalam suatu hadis atau dalam satu dalil, tapi kita husnudon lah. Jadi ada hadis yang seperti ini sebenarnya maunya itu kemana, kita kaji dulu barulah kita merasa tidak senang atau menolak terhadap hadis itu. Itu yang pertama. Selanjutnya gini, Bu. Tadi yang di pertama masalah penciptaan manusia. Perempuan. Penciptaan perempuan utamanya itu. Ini sangat bertentangan dengan yang saya sampaikan di awal perkuliahan itu, bahwasanya saya memahami juga bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ibu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, terlepas saya mengikuti dari tafsirnya, dari terpengaruh dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi saya itu saya percaya karena dari dalil itu akhirnya saya meyakin dan percaya karena secara sosiologis dan juga secara psikologis itu saya perhatikan bahwasanya kondisi dan sifat dari perempuan seperti itu. Ya, secara Pak Suyitno, saya nggak dengar Pak, kurang jelas Pak. Tulang rusuk ya? Ya. Kalau istrinya 4 berarti tulang rusuknya 4 hilang dong Pak? Ya bisa jadi 1 karena nanti terpecah lagi kan bisa jadi. Misalkan mutus 1 ternyata jatuh akhirnya jadi 10. Jadi itu kan nanti butuh penafsiran pendukung itu nanti. Kalau misalkan diartikan tulang rusuk yang hilang, saya mencari tulang rusuk saya yang hilang. Ternyata istrinya 4 itu kan gimana sudah, nanti pembagian itu tulang kan rusuknya? sudah dalil-dalil yang berkembang kan itu Bu. Dalil yang berkembang. Ya. Terus yang jadi menurut saya gini, saya perlu penjelasan sebenarnya kenapa Bu Nyai ini sampai menolak bahwasanya Hawa itu tidak diciptakan dari manusia, dari Nabi Adam, dari tulang dengan dasar diciptakan dari satu nafsi wahidah itu. Ya, kemudian yang dimaksud nafsu wahidah itu yang mana? Kalau saya pahami ya bahasanya itu adalah Nabi Adam, nafsu Nabi Adam. Dari Nabi berarti, Adam juga. Nah, kalau dari Nabi Adam berarti saya yakin itu dari tulang rusuknya. Itu menurut interpretasi. Jadi saya di sini belum menerima kalau memang ditolak itu kemudian Ibu Hawa itu diciptakan dari apa? Apakah juga dari tanah? Nah, seperti itu perlu diperjelaskan juga. Kemudian kalau masalah yang lebih sensitif lagi yang terakhir tadi, bahwasanya jika laki-laki minta jatah kepada istrinya kemudian ditolak akhirnya mendapatkan laknat itu. Kalau saya memandangnya seperti ini, ya memang kalau saya pribadi dalam keluarga itu memang harus ada suatu komunikasi yang super efektif ya. Jadi tidak boleh kalaupun ada suatu permasalahan dan keretakan dalam rumah tangga, menurut saya itu adalah kesalahannya ada di antara 2 orang atau di antara suami dan istri sendiri. Jadi menurut saya tidak bisa disalahkan yang salah suami, yang salah istri enggak. Tapi karena seperti keterangan tadi bahwasanya dalam rumah tangga suami istri itu adalah saling menutupi. Semuanya ada celah. Istri dalam keadaan sudah dijelaskan juga perempuan itu adalah situasinya atau kondisinya lemah, lembut,
lunglai dan sebagainya, dan laki-laki itu adalah kuat, kokoh, dan penuh wibawa dan sebagainya. Dan itu untuk menutupi. Kalau itu tidak bisa digunakan dengan baik, pasti ada terjadi permasalahan. Ya. Nah, makanya di situ butuh suatu komunikasi yang super efektif, super komunikasinya sangat bagus. Untuk menanggapi hadis itu tadi, ya menurut saya memang saya sepakat jika orang suami itu tidak marah, itu tidak akan terjadi laknat, itu tidak akan terjadi. Saya itu sepakat, itu karena ilat dari hadis itu. Nah, cuma gini, secara psikologis seorang laki-laki jika minta itu jiwanya sangat tersiksa sama sekali. Apa kalau ditolak? Itu jiwanya sangat tersiksa. Itu bisa dikatakan pembicaraan pengalaman pribadi. Atau mungkin juga semua bapak ibu akan seperti itu, saya rasa juga itu. Jadi karena dia seorang laki-laki itu sudah minta, itu karena rasa itu sudah memuncak sampai di umbun-umbun ya Pak Karim ya. Berarti karena pengen Pak, gitu ya? Nah, iya memang. Betul, karena pengen. Kenapa itu sampai dilaknat ya? Karena disitulah fungsinya seorang perempuan. Nah, itu untuk menetralisir keinginan laki-laki itu. Nah, itu kalau sampai ditolak dan laki-laki itu merasa sakit dan merasa marah, itu pasti marah, dan itu ada terjadi namanya laknat. Kalau memang ibu mengartikan laknat itu karena ketidaknikmatan di dalam keluarga, ya itu bisalah. Saya pikir bisa. Nah, jadi kalau balik lagi, misalkan perempuan yang minta, laki-laki menolak, apakah ada hukumnya? Kalau saya lihat itu, apakah ada? Saya balik lagi. Apakah ada seorang perempuan minta, kecuali perempuan yang mengalami kelainan ya. Nah, ini karena dalil itu adalah masih normal-normal aja, yang dalil yang normal, dalam hukum yang normal. Kecuali kalau memang itu hiper, ya, sampai laki-laki tidak mampu, itu bisa jadi. Tapi ini dalilnya adalah dalil yang normal. Apakah ada seorang perempuan itu minta kepada laki-laki? Nah, kalaupun ada, seperti yang disampaikan Pak Gopur tadi, seorang laki-laki secapek apapun, kena sentil sedikit, dia akan berangkat. Itu sudah psikisnya laki-laki gitu. Ini laki-laki ya. Bukan. Jadi kalau saya memang sangat setuju ya, saya setuju sekali bahwasanya perempuan itu punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam, di dalam baik dalam lingkup sosial. Nah, tapi ada juga sesuatu yang itu tidak bisa ditinggalkan oleh perempuan. Nah, misalkan ya, dalam urusan rumah tangga dan itu memang menurut saya agar bisa terjadi kedudukan perempuan sesuai dengan yang Islam ajarkan, itu butuh suatu komunikasi yang sangat baik antara suami dan istri. Karena sudah misalkan perempuan yang di dalam lingkup suami istri. Kalau perempuan dalam lingkup misalkan dia tidak nikah, itu sedikit pembahasannya. Nah, pembahasan sedikit berarti dia merasa disitulah dia juga menjadi bisa merasa laki-laki. Ya kalau perempuan itu tidak nikah, berarti dia kuat. Nah, perempuan untuk menjadi pemimpin itu saya pernah juga ikut diskusi bahwasanya semuanya tergantung dari perspektif masing-masing untuk memaknai perempuan. Nah, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki dan perempuan itu tergantung perspektifnya memahami perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Kalau dilihat dari sifat, maka perempuan tidak akan bisa menjadi pemimpin. Kalau dilihat secara yaitu dijelaskan majasi, perempuan yang memiliki sifat seperti laki-laki, maka dia bisa menjadi pemimpin. Gitu. Tapi kalau perempuan yang tidak memiliki sifat seperti laki-laki, ya dia tidak bisa menjadi pemimpin karena laki-laki ya tadi jelasnya sifatnya adalah kuat, tegas, tegar dan sebagainya yang kalau perempuan feminisme, kalau laki-laki apa itu istilahnya itu. Nah, itu bisa menjadi pemimpin gitu loh. Tapi kalau perempuannya ya secara makna perempuannya lemah lembut, kemudian halus, itu kalau menjadi pemimpin ya akhirnya dibuat permainan karena dia juga harus memimpin seorang laki-laki di dalam lingkup sosial. Nah, makanya saya pikir dalam memaknai suatu hadis atau tafsir itu kita harus lebih luas lagi dalam memahami Al-Quran itu dari versi mana, dari segi apa, keilmuannya apa, itu harus. Maka semakin luas orang memahami Al-Quran, maka disitulah ilmu yang akan keluar dari Al-Quran, ilmu yang akan keluar dari hadis yang bisa kita terapkan di sini. Makanya dari sini kita perlu banyak ilmu untuk
reinterpretasi lagi Al-Quran. Jangan buru-buru, enggak boleh, enggak boleh. Nah, tapi Oke, kita Mr. baca. Suyitno, thank Terima kasih. you. Saya sangat sepakat itu kalau perempuan itu kalau menolak ya dapat laknat, saya Ya, setuju. jadi kan memang tadi sudah dijelaskan secara gamblang, segamblang-gamblangnya, bahwa memang harus ada uzur syar'i yang memang secara syariat dia diperbolehkan untuk menolak. Apa itu menolak suaminya atau menolak istrinya. Dan memang kalau istri yang paham agama, memang seletih apapun saya kira tidak akan menolak. Jadi meskipun dia ya hanya pasrah dan menerima apa adanya, ya nerima saja, dia tidak ikut aktif gitu ya, jadi pasif gitu. Karena memang kalau laki-laki masalah syahwatnya itu tidak terpenuhi, jadi itu kan juga akan menyebabkan kanker prostat. Itu tuh bahaya sekali. Memang efek sampingnya juga sangat bahaya. Jadi makanya digarisbawahi bahwa itu harus ada uzur syar'i yang memang secara syarak diperbolehkan untuk menolak. Dan saya rasa suami yang pengertian juga tidak akan memaksa istrinya jika memang kondisi tidak memungkinkan sesuai dengan perintah Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi harus saling bergaul dengan suami atau istri dengan baik. Bukankah Rasulullah juga bersabda khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian ada lagi yang mengartikan keluarga ini yang pertama adalah istri dan saya adalah orang terbaik kepada istri saya. Jadi seperti itu. Dan marah-marah sebenarnya kan sangat tidak dianjurkan, apalagi tidak legal secara syarak. Kecuali istrinya memang melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat dan melanggar syariah. Kemudian untuk apa tadi ya? Kepemimpinan ya? Oh, yang bengkok ya? Ya. Nah, bengkok. Kenapa saya lebih cenderung memaknai secara metaforis atau secara majazi? Artinya tulang rusuk yang bengkok itu, perempuan itu sensitif, tidak bisa istilahnya diperlakukan kasar, maka dia patah seperti itu. Karena perempuan itu istilahnya apa ya, traumatiknya itu lebih dalam daripada laki-laki. Ilmu psikologi menjelaskan begitu. Jadi sekali dia disakiti, dibentak dan lain sebagainya, itu beda dengan laki-laki yang mengalami hal yang sama. Kalau misalkan ulama mengartikan secara harfiah ya sah-sah saja, tentu saja kita metaforis atau majazi tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama yang mengartikan secara harfiah atau secara hakiki. Cuman kalau hakiki itu kan memang benar-benar tulang rusuk yang hilang, kemudian hilang dibawa perempuan itu, kemudian ditutup dengan daging, seperti tadi perjanjian lama, kan seperti itu jelas sekali. Cuman kalau saya lebih condong mengartikan bahwa dari tulang rusuk yang bengkok, artinya secara emosional, perempuan itu lebih mudah rapuh daripada laki-laki. Jadi itulah kenapa dalam masalah persaksian saja, perempuan kan kapasitasnya sama dengan hak waris. Kalau laki-laki 1, perempuan 2. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena memang perempuan itu secara emosional, ya memang Allah menciptakan seperti itu. Memang lebih istilahnya tidak sekuat laki-laki. Apalagi misalkan jadi saksi, terus perempuan, bolak-balik ke kantor polisi, apa dia nggak down seperti itu. Jadi memang untuk saksi, kenapa Rasulullah memang lebih cenderung sebaiknya laki-laki. Ya seperti tadi kata Pak Suyitno, harus husnudon kan? Sebelum kita menggali lebih jauh lagi tentang metaforis atau penjelasan majazi dari hadis tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Pak Suyitno. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Atas penjelasan dari Ibu Aisyah berkaitan dari beberapa pertanyaan dan juga tanggapan dari teman-teman. Ini sudah menunjukkan jam 5 kurang 16 menit untuk mungkin ada pengarahan dan juga arahan terkait dengan diskusi yang tadi sudah kita diskusikan. Semoga saya persilakan Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Pujono, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira begini, kalau pola apa itu pemetakan pemikiran Islam itu dilakukan seperti diskusi pada hari ini ya. Saya kira perjuangan gender dan sebagainya itu akan menemukan titik-titik yang lebih objektif. Selama ini menurut saya
kajian-kajian gender itu tidak seperti ini. Jadi tidak begitu banyak membuka referensi dan sebagainya. Saya kira perlu dilakukan terus. Jadi dalam rangka menemukan titik-titik yang betul-betul lebih adil seperti ini. Jadi artinya kita melakukan kajian ilmiah yang objektif seperti saat ini. Baik, saya sepakat bahwasanya cuman ini banyak orang menyalahpahami ketika kita melihat tulisan-tulisan di internet. Bahwasanya apa yang diperjuangkan Islam dalam rangka mengangkat harkat martabat wanita sebenarnya bukan sekedar isapan jempol, ini real. Nah ini yang kadang-kadang masih banyak orang karena satu dan lain aspek kemudian menuduh Islam itu tidak pro wanita. Nah ini yang perlu tadi disebutkan. Bahwasannya dulu zaman jahiliyah itu wanita itu tuh Rasulullah Tuhan. Ya memang diwariskan dan bisa diberikan. Jadi misalnya ada tamu datang kok ingin menghadiahkan istri kepada temannya, bisa terjadi. Kalau ini kan, nah, cuman kalau ketika tuh Rasul diwariskan kan repot. Ketika ada seorang laki-laki punya seorang istri misalnya, kemudian suaminya meninggal, itu kan diwaris kepada anak. Ternyata anaknya meninggal dunia juga, jadi bisa terjadi cucu laki-laki menikahi atau bersanding dengan nenek perempuannya karena jadi warisan. Dan itu perangkat-perangkat yang dibangun dalam Islam. Mohon maaf misalnya, dari kata perbudakan, Islam memang mengatur tentang perbudakan sejak dulu. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, justru itu ingin menghapus perbudakan itu. Jadi bisa kita lihat hampir dalam banyak sanksi yang diberikan dalam satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang Islam. Itu hampir semua melibatkan memerdekakan budak. Orang misalnya tidak kuat, apa kemanten baru, apa kata Pak Suyitno tadi itu yang memang hiper, apakah yang hiper itu yang laki-laki atau yang perempuan, pas puasa Ramadan memang betul-betul gak kuat. Dan kalau helah rekayasa fikihnya tidak jalan, kalau orang bisa menghelakan makan minum dulu, baru setelah itu bersetubuh. Ini enggak, ya karena enggak kuat langsung. Politik itu Ustaz. Itu pun Nabi mengatakan, jadi denda pertama memerdekakan budak. Jadi banyak sekali denda, sanksi yang diberikan di dalam Islam itu memerdekakan budak. Ini dalam rangka untuk segera menghabiskan dan menghapus perbudakan. Nah, orang yang benci terhadap Islam pikir, oh Islam mengatur perbudakan. Tapi lama-lama kan real kan dalam sejarah akhirnya habis perbudakan. Dan dalam perbudakan itu juga ada budak mukata, di mana seorang budak diperkenankan untuk mencicil, mengganti harga dirinya kepada juragan dan sebagainya. Nah ini wanita termasuk salah satu yang diperjuangkan dalam Islam. Jadi kalau saya pikir-pikir itu kadang-kadang cuman memang berangkat dari jahiliyah yang sedemikian rupa untuk mengangkat derajat wanita menjadi sangat mulia dalam semua pemikiran, saya kira memang membutuhkan sekian banyak perangkat. Misalnya kalau kita lihat yang berhak mendapatkan mas kawin itu wanita, bukan laki-laki. Ini bagian dari perjuangan Islam terhadap wanita. Yang berhak memakai emas itu wanita, bukan laki-laki. Kalau kita mau jujur, jadi laki-laki tidak boleh pakai emas. Karena memang sudah jadi emas. Mas Suyitno misalnya, jadi sudah tidak perlu lagi. Kemudian yang boleh pakai kain sutra, itu wanita. Laki-laki tidak boleh. Kecuali laki-laki yang
budiken dari bahasanya. Jadi penyakit gatalnya itu tidak bisa sembuh kecuali dengan menggunakan sutra. Ini kan yang indah, emas, sutra, mas kawin, dan banyak sekali. Mohon maaf ya, mestinya jadi teman-teman pejuang gender itu melihat secara objektif seperti ini, saya kira akan lebih enak. Itu perjuangan saya kira banyak. Kemudian tadi ini yang menjadi persoalan kan begini. Kalau kita melihat tafsir hadis, jadi min nafsin wahidah, ini ya dalam banyak tafsir itu nafsin wahidah itu ada, cuman ulama berbeda pendapat kapan itu, apakah sebelum masuk surga atau ketika masuk surga. Nah kemudian didukung dengan wanita min dilain. Jadi itu ada yang baca dilain, ada yang baca dilin. Ini saya kira kita perlu memberikan rekomendasi kepada siapapun ilmuwan untuk melanjutkan kajian secara komprehensif terhadap masalah ini. Saya sempat ini, jadi bahkan kalau saya pernah membaca di salah satu kitab ini sampai lebih detail, bahwasannya tulang rusuk laki-laki dan wanita itu berbeda. Jadi kalau wanita itu tulang rusuknya 12 pasang, 12 atau 24. Sementara di dalam kitab kalau nggak salah di Ghamsul Basair Syarah Asbah wan Nadhair, bukan Asbah wan Nadhairnya, tapi Ghamsul Basairnya. Itu sampai disebutkan bahwasannya tulang manusia sebelah kiri itu tinggal jadi bukan 12, yang kanan 12 tapi yang kiri 11. Sehingga jumlahnya menjadi 23. Tapi zaman sekarang, saya kebetulan pernah dikasih tafsir tentang tafsir ilmi ya. Dalam bahasa Indonesia itu dikasih orang, saya coba lihat bagaimana sebenarnya anatomi tubuh manusia. Dan ketika kita berbicara tentang anatomi tubuh manusia, ada berapa secara anatomi jumlah tulang rusuk manusia, baik laki-laki perempuan. Dan itu kalau kita melihat medis, itu jumlahnya sama. Laki-laki pun tidak terkurangi. Artinya, laki-laki jumlah tulang rusuknya 12. Artinya 24. Wanita juga 12. Maka itu, jadi disinilah saya kira peluang reinterpretasi, tapi dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak masalah. Saya kira reinterpretasi secara gentle seperti ini tidak apa-apa. Cuman di situ, kalau kita membaca kitab-kitab yang otoritatif, misalnya Syarah Muslim, Syarhun Nawawi lil Muslim, syarahnya Imam Nawawi sendiri dalam kitab terhadap itu, ketika menjelaskan hadis ini, dilain itu ya dilai adab. Bahkan salah satu tafsir yang terkenal dengan tafsir bil ma'thur, tafsirul ayat bil ayat, tafsirul ayat bil hadis, At-Tabari itu menyebutkan juga di situ ketika menafsirkan. Nah ini yang menurut kita itu perlu dilakukan kajian mendalam lebih komprehensif. Saya kira kalau ini bisa dilakukan itu akan solusi. Kalau tadi Mbak Aisyah sudah mengatakan bahwasanya jumhur mengatakan seperti itu. Jadi hanya saja barangkali kita lakukan reinterpretasi yang dimaksudkan dila'u adam itu. Dalam beberapa tafsir masih terjadi juga ketika menafsirkan yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Itu para ulama juga yang namanya as-sulbi itu tulang yang mana. Jadi itu juga ada yang mengatakan di kaki, ada yang mengatakan di ekor dan sebagainya. Nah, saya kira inilah kita sekarang sudah masuk ke dunia modern di mana anatomi tubuh manusia kita sudah lebih canggih. Atau bisa jadi begini. Kalau kita memperhatikan, bisa jadi juga ya. Artinya begini.
seorang dokter melakukan bedah tubuh manusia untuk melihat tulang rusuk yang jumlahnya 12, artinya 12 pasang laki-laki, 12 pasang perempuan. Bisa jadi suatu ketika memang ditemukan tubuh manusia diciptakan kadang-kadang berbeda. Seperti orang diciptakan laki-laki jelas, perempuan jelas. Ada yang memiliki 2 kelamin. Ada yang kelamin luarnya itu laki-laki, ternyata kelamin dalamnya perempuan. Nah, saya kira penelitian yang dilakukan oleh medis pun, jadi semua bisa kita jadikan sebagai sasaran pembahasan keilmuan untuk ini. Kalau ulama-ulama dulu, saya kira kan menggunakan pola deduktif. Jadi pola deduktif, memahami itu ayat, kemudian dilakukan bongkar secara lugawi dan sebagainya. Lah orang-orang modern itu kan cenderung menggunakan pola pendekatan induktif. Jadi yang mengatakan tulang rusuk itu, jadi kita berikan rekomendasi ada tulang rusuk itu dari 12 itu fungsinya untuk apa saja. Yang jelas secara garis besar punya fungsi untuk melindungi organ-organ penting seperti limpa, jantung, paru-paru dan sebagainya, yang itu memang harus dilindungi secara aman. Itulah keajaiban yang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Kalau tadi terkait dengan percekcokan antara laki perempuan, apa itu dilaknat dan sebagainya, itu ya silakan dibahas. Itu Pak Suyitno. Ya maksudnya gini, kalau satu kurang yang berani laki-laki itu ya silakan 2, tidak masalah. Kecadangan. Itu kan persoalan, itu sudah menjadi naluri kalau kita membaca. Tulang rusuknya hilang 2 Pak Suyitno berarti, Bro. Di psikologi perkembangan itu. Jadi kalau ada orang laki-laki, ya kecenderungan memang begitu. Sementara perempuan kecenderungannya tidak begitu. Ini perbedaan-perbedaan tetap ada. Ya secara kodrati manusia laki-laki dan perempuan itu memang beda fungsinya. Secara kodrati dirinya, ya, zatiyatnya. Tapi secara sosial memang diciptakan oleh Allah, tetap dilihat dari ketakwaannya. Jadi itu yang saya kira pola mendukung. Ya secara kodrati memang pantasnya wanita gitu. Meskipun ada di beberapa wilayah, meskipun kecil ya, ada yang laki-lakinya itu bagian masak, sementara perempuannya ke sawah, ke ladang dan sebagainya. Tapi itu kan kecil sekali. Tapi secara umum, secara kodrati, ketika kita mau mengambil kelapa di pohonnya itu ya, yang pantas ya Pak Suyitno, bukan Mbak Sofi lah yang naik ke sana. Itu kan itu begitu. Kalau persoalan tadi sudah dijelaskan juga oleh beberapa kawan, satu share dan sebagainya, muasyarah bil ma'ruf itu ya namanya ini kata-kata yang abstrak. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu kalau secara fikih memang kita melihat dari hal-hal yang kelihatan, tapi secara keseluruhan muasyarah bil ma'ruf itu susah jadi menjelaskan secara komprehensif ya. Jadi intinya ya saling memberikan pemahaman yang baik. Soalnya begini, antara orang mesem dan mencep itu, kalau dalam bahasa mesem dan mencep itu, kalau mencep itu bisa menyakitkan, sama-sama menggerakkan bibir. Tapi kalau mesem itu membuat orang bahagia. Nah, ini saya kira tafsirnya sangat banyak sekali. Saya kira itu terkait dengan kepemimpinan wanita. Saya kira banyak wanita itu yang memiliki wanita tapi rujuliyahnya dia pegang. Jadi kemampuan untuk sebagai kepemimpinan, tapi tentu dalam batas-batas yang diperbolehkan bagi wanita sampai jadi DPR, saya kira nggak ada masalah. Karena
kerjanya DPR sekarang kan bagaimana diskusi, bagaimana, dan dilihat dari sama-sama itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dalam urusan gali sumur macam-macam, ya jangan berebutlah perempuan laki-laki, cuma laki-laki aja yang Pak Suyitno aja lah kalau gali sumur. Makanya itu dalam bidang apa saya kira itu. Semua secara sosial itu tetap orang dilihat dari ketakwaan, tapi secara kodrati itu memang diciptakan berbeda. Wanita itu secara tubuhnya diciptakan semua menarik. Nah, ini berbeda dengan laki-laki yang kadang-kadang, makanya laki-laki tidak begitu memperhatikan postur tubuh kadang-kadang. Ini secara kodrati. Makanya kalau kebablasan saya kira pernah saya diskusi tentang gender itu sampai begini. Itu laki-laki dikasih mainan mobil, wanita dikasih mainan boneka. Ya kalau pengen adil, sudahlah gak usah dikasih mainan yang macam-macam. Silakan anak kecil itu milih sendiri. Dan itu kecenderungannya juga begitu. Laki-laki yang milih mainan mobil. Perempuan ya sukanya ya mainan boneka dan sebagainya. Jangan disalahkan yang ngasih mainan ketika diberi kebebasan. Oke, saya kira itu menarik sekali. Ya, terima kasih Ustaz. Cuman nanti begini saya kira. Jadi siapa Al-Asfahani tadi yang itu perlu dikorek lebih lanjut, dilakukan pendalaman karena itu berbeda dengan ulama-ulama tafsir yang lain. Jadi itu perlu dilakukan kajian. Jadi dari sinilah bahwasanya reinterpretasi itu masih boleh dilakukan. Sebagaimana Al-Qarafi mengatakan ya harus terus dilakukan. Cuman kita dalam batas-batas kajian ilmiah. Ustadz, kalau secara kalau secara anatomi sudah dibedah, artinya tubuh manusia kalau memang jumlahnya sama kan memang itu sepertinya sudah terbantahkan ya Ustadz? Nah, dari situ terbantahkan. Artinya begini. Saya katakan tadi terbantahkan. Bisa jadi begini. Maksudnya begini. Berapa banyak dia membongkar anatomi tubuh manusia? Barangkali saya katakan tadi kan, barangkali sebenarnya ada yang memang jumlahnya tetap berbeda. Itu kan tetap kita perhatikan dalam kajian penelitian nanti. Berarti tidak berlaku umum. Nah, makanya ini kita berikan rekomendasi kepada siapapun ilmuwan yang datang kemudian untuk melakukan kajian pendalaman. Terus kemudian begini, makna min dilai Adam. Nah, itu barangkali ada kajian-kajian tafsir yang memberikan makna lebih bisa diterima dalam kajian-kajian modern. Pada umumnya kalau di ulama-ulama tafsir kan jadi dilai Adam itu aja. Itu maksudnya apa? Nah, ini kan perlu kita berikan rekomendasi juga untuk dilakukan kajian ulang terhadap tafsir semacam ini. Iya Ustaz. Relasinya dengan ilmu kedokteran berarti Ustaz ya? Berarti dengan ilmu kedokteran, jadi biologi di situ, monggo. Saya kira tidak apa-apa selama itu sama-sama dilakukan secara ilmiah dan objektif gitu ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan juga saran dari Ustadz Pujiono berkaitan dengan diskusi hari ini. Mungkin memang masalah interpretasi itu mungkin tidak akan selesai hari ini. Tentu butuh penafsiran lagi atau mungkin butuh kajian-kajian mendalam terkait bagaimana posisi dan peran perempuan selain di ranah domestik juga di ranah publik mungkin juga akan menjadi kajian yang sangat diminati oleh para pengkaji gender. Kalau gender dulu sekarang sudah ada SDG, kemudian ada mohon maaf gini, kelas gender. Kalau mengatakan perempuan yang fasih sama. Sebab itu kalau salah bisa perempuan, bisa kan beda. Siap. Oke, moga silakan. Nggih,
Terima kasih Ustadz. Sebelumnya mungkin sebelum kita tutup acara perkuliahan pada sore hari ini, apa yang sudah kita diskusikan kemudian kita obrolkan pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon diri ya, yang langsung mohon diri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz Uzair.